Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Denisa, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi akademik untuk pemenuhan aksi nyata di modul 2.3. Pada kesempatan kali ini juga saya didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ade Jumhadi SPD. Beliau adalah guru ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 Bayah. Pada pelaksanaannya ada 3 tahap yang akan dilalui. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua pelaksanaan observasi supervisi akademik, dan yang ketiga pasca observasi. Dalam prakteknya kami akan memperlihatkan alur tirta dalam coaching supervisi akademik. Baik, kita mulai. Kak Ade, Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, wabarakatuh. Cynthia. Apa kabar Kak Ade? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang sudah memasuki semester baru ya, semester Iya, kita. alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran di minggu yang kemarin ya. Iya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Pak Ade sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan di awal ya, tentang kegiatan supervisi akademik ya. Iya. Pak Ade sudah terjadwal di hari Senin ya. Betul Jadi sekali. di kelas 7 berarti Ya, jadwalnya. kelas 7. Di kelas 7. Kebetulan jadwal hari Senin saya ada di kelas 7 semua. Iya. Jadi pas kebetulan sesuai dengan rencana yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Oke. Dalam supervisi akademik itu sendiri dilakukan untuk membantu dalam rangka perbaikan situasi mengajar ya, Iya. dan mutu pendidikan ke depannya. Jadi dalam tahap ini saya melakukan supervisi akademik, kita lebih ke share aja ya Pak, saling berbagi. Saya melihat praktek Bapak ketika mengajar, mungkin banyak pengalaman nanti yang nggak akan saya dapatkan juga dari cara mengajar atau praktek mengajar yang Bapak lakukan nanti di kelas. Nah, ruang lingkup yang akan kita lalui juga dalam tahap supervisi akademik ini, yang pertama kita akan mengkaji kurikulum yang kita gunakan. Sekarang kita pembicaraannya mungkin seputar persiapan menjelang supervisi akademik. Yang kedua nanti tahap observasi pelaksanaan, saya akan masuk ke kelas tempat Bapak mengajar, lalu saya akan melihat sintak-sintak proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai atau tidak dengan perencanaan. Dan nanti tahap terakhir kita akan berdiskusi kembali, menganalisis apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade, apakah ada kendala nanti yang ditemukan mungkin di tengah jalan, atau kita melakukan refleksi bersama-sama gitu terkait dengan proses supervisi akademik yang kita lakukan. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu, nanti di supervisi akademik Pak Ade mau materi apa? Kebetulan sesuai yang sudah saya rencanakan di awal semester ya, sesuai dengan promes yang sudah saya buat. Ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kebetulan pertemuan pertama di kelas 7B tersebut, insya Allah saya akan membawakan atau menyampaikan materi yaitu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Iya. Itu di kompetensi dasar IPS. Iya, Kompetensi dasarnya apa? KD-nya. kompetensi dasarnya kayak menjelaskan. Iya. Ya, menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Iya. Berarti tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai diharapkan setelah siswa melakukan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning yang akan saya sampaikan. Ya, diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian apa itu kebutuhan manusia dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi seperti itu. Oke. Persiapan apa yang sudah Pak Ade lakukan menjelang pelaksanaan supervisi ini? Tentunya beberapa hal yang akan saya persiapkan, yang sudah saya persiapkan untuk kegiatan supervisi yang nanti akan dijadwalkan pada hari Senin ya Bu. Di antaranya tentunya yang tidak ketinggalan perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan. Selain itu juga saya juga sudah menyiapkan alat bantu atau media supaya anak dapat dengan cepat
mengerti materi apa yang saya sampaikan, yaitu dengan LKPD yang sudah saya buatkan, di mana di dalam LKPD ini terdapat alat bantu salah satunya kalau IPS itu lebih ke gambar, karena yang saya ketahui kaitannya dengan IPS, kalau kita terlalu banyak menjelaskan materi dari awal sampai akhir pembelajaran, anak itu terasa bosan, akan merasakan bosan, ngantuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengajar atau saya mengajar dengan alat bantu LKPD tersebut, setelah saya menjelaskan beberapa materi inti, beberapa materi pokok, kemudian siswa diarahkan untuk melakukan pencarian data atau penemuan data melalui LKPD tersebut, dicocokkan dengan materinya, saya rasa 85% siswa akan cepat memahami materi yang kita sampaikan, seperti itu. Berarti itu Pak Ade sudah persiapannya sudah dipersiapkan dengan matang nih ya? Ya, sudah. Mulai dari strategi pemanfaatan lembar kerja dan model pembelajarannya tadi mau pakai apa? Discover Learning. Kenapa Pak Ade memilih model ini? Karena model ini saya rasa cocok ya untuk pembelajaran saat ini dengan materi kebutuhan manusia tersebut. Di sana anak bisa menemukan berbagai contoh dalam LKPD yang sudah saya buat dengan hal tersebut. Setelah mereka menemukan, menganalisis, kemudian mereka juga dapat mengkomunikasikan hasil penemuan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, saya sudah menangkap ya beberapa persiapan yang sudah Pak Ade lakukan. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan supervisi akademiknya berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, sesuai dengan skenario di RPP Pak Ade ya. Baik. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Ya, sebelum belajar kita baca doa. Andika, Anjar, Afriza, Atika, Vera, Hasbi, Ica, Ismatul Habib, Nasila, Neni Aulia, Nita Apriyani, Ratu, Raihan, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik, masih ingat apa itu kelangkaan? Oke, maka sedikit ulas materi kemarin bahwa kelangkaan itu
Ini disebabkan karena ragam kebutuhan manusia yang banyak. Ya. Jadi kebutuhan dan keinginan manusia ini setiap harinya itu semakin meningkat. Maka ini timbulan yang dinamakan kelangkaan. Sedangkan alat pemuas atau alat pemenuhan pemenuhan kebutuhan itu sangat terbatas. Nah, kalau dalam matematika ini lebih kurang atau lebih posisinya, atau sama dengan. Nah, ini kebutuhan ini lebih besar daripada alat dibutuhkan. Ayo yang lain. Kalian punya kebutuhan? Punya. Nah, kalian kira-kira yang sekarang kalian butuhkan itu salah satu belajar apa? Hah? Pulpen, buku, apa lagi? Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan. Nah, kalau memang kalian butuh pulpen, tip, penghapus dan lain sebagainya, misalkan kebutuhan tersebut tidak kalian penuhi, kira-kira akan seperti apa? Apa? Ayo. Apa? Kurang atau seperti apa? Gak bakal bisa nulis. Ketika kalian berangkat sekolah, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, maka datang ke sekolah kalian tidak bisa nulis. Nah, berarti itu ke dalam kebutuhan yang kebutuhan kalian itu harus kalian penuhi. Berarti kalau seperti itu pengertian kebutuhan itu apa? Ya. Hal yang harus dipenuhi. Oke, kebutuhan itu adalah segala sesuatu keinginan di belakang kan. Orang kira-kira Oke, baik. Ini materi kita kali ini tentang pengertian kebutuhannya sudah ada di materi. Kemudian namun sebelum kalian membaca materi, silakan kalian masuk ke tujuan pembelajarannya dulu, boleh dilihat ya. Tujuannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu keinginan yang sifatnya harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi itu akan menghambat terhadap kelangsungan hidup kalian. Itu namanya kebutuhan. Kalian tadi fisik, terus kemudian membutuhkan kerudung, membutuhkan pakaian wanita, mungkin tidak dibutuhkan pakai aktif, tidak mungkin. Nah, ini berarti kebutuhan ini sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, kalau perempuan yang dibutuhkan mungkin kalau sudah dewasa make upnya, ya, kemudian pakaiannya, kerudungnya dan lain sebagainya. Berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki yang menggunakan pakaian laki-laki, jangan sampai kalian membeli pakaian perempuan. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat pendapatan. Semakin biasanya ketika seseorang sudah mencapai level yang tingkat tinggi di status sosialnya, maka kebutuhannya itu akan semakin meningkat. Ya, contoh, penghasilannya itu misalkan per harinya 10.000, maka
barang yang dia butuhkan itu akan disesuaikan dengan penghasilan 10.000. Ketika dia mencari membeli makanan yang memang bisa dimasak seharga 10.000. Nah, kemudian tiba-tiba orang tersebut status sosialnya naik, pendapatannya naik menjadi 100.000 per hari, maka secara tidak langsung kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Yang tadinya ketika makan mungkin hanya dengan telur, tempe, tahu, mungkin ketika penghasilannya sudah besar, maka akan meningkat ingin kebutuhan yang lain, ingin makanan yang memang agak naik ekonomi. Kalian ini ketika berasa pendidikan itu akan meningkat. Nanti kalian ketika SMA beda lagi kebutuhannya. Sekarang yang butuhkan buku untuk belajar kalian ada 11. Nanti ketika kalian SMA itu lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Ada yang nyampe 15, 16 karena tergantung kalian sekolahnya di mana. Nah ini tidak arti pendidikan tersebut merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan manusia. Kemudian lingkungan dan tempat tinggal. Ya. Lingkungan dan tempat tinggal ini adalah bagian yang tak kalah penting, yang sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia. Nah, kemarin di pelajaran semester 1 kita sudah membahas tentang interaksi antar ulang. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan ini. Ya, orang daerah pegunungan, maka mereka membutuhkan ikan, kan? Maka cari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mencari di daerah kaya, membeli dari daerah kaya. Begitu juga orang kaya ketika ingin makan dengan sayuran, karena daerah kaya ini daerah pesisir pantai tidak cocok untuk menanam sayuran, maka ketika ingin membeli sayuran, pasar yang dikirim dari luar, dari Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengaruh tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, ya, anak SD saja sudah terbiasa dengan main gadget, ya. Apalagi anak SMP. Nah, jadi ketika teknologi ini semakin meningkat, maka itu pengaruh kebutuhannya ada pada diri kita. Ya, secara tidak langsung, kalian di sini berapa orang yang punya HP dan yang tidak punya HP? Angkat tangan yang punya HP di rumah. Hampir 98% ya memiliki handphone. Nah, secara tidak langsung kan kita ini mengikuti perkembangan zaman. Ya boleh kalian menggunakan Android, smartphone itu kepentingan apa? Ini kepentingan belajar kalian. Karena belajar ini tidak mungkin sekolah saja. Ya boleh silakan menggunakan alat. Oke, kebutuhan yang bersangkutan dengan makanan, pakaian dan rumah itu menurut pendapat kita Asmarami. Ada lagi yang lain mungkin pendapat lain? Satu. Kalau menurut kalian ada seperti apa? Kebutuhan pokok manusia. Ada lagi laki-lakinya yang mau berpendapat? Ayo. Jangan mau kalah dengan perempuan. Aktif. Kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Semua jawaban kalian bagus semua. Kasih upload untuk semuanya. Ayo. Baik, kelas elit ya sudah masuk sosialita dengan membawa tas dan juga yang harga-harga tinggi. Nah ini sudah masuk ke kebutuhan tersier. Nah bagi kita nih, jadi yang paling pokok yang harus kita penuhi adalah kebutuhan primer terlebih dahulu. Baru kalau memang misalkan kita memiliki kemampuan yang cukup ekonomi. Yang pertama jasmani, kemudian rohani. Hanya ada dua. Kalau berbicara jasmani ini kaitannya dengan apa? Hah? Jasmani dengan apa? Dengan tubuh, dengan fisik kita. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik kita, oleh tubuh kita, itu berarti dari bagian kebutuhan jasmani. Ya. Digambarkan dengan apa di sana? Oke, digambarkan dengan makanan, kemudian minuman, kemudian ada lagi gambar aktif atau kaitannya dengan tempat ibadah. Nah ini adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani rohani kita. Ya kita, apalagi kita semuanya semua umat muslim, ya kita wajib untuk tempat ibadah. Kita harus melakukan itu. Kemudian
akan datang. Kebutuhan sekarang itu digambarkan dengan apa tuh, gambar apa? Hujan, ada jas hujan, ada juga maju. Artinya apa? Ada yang bisa mengartikan? Apa ini? Silakan. Dan jawabannya, silakan Bapak minta perwakilan 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki untuk melakukan presentasi hasil pengerjaan tempat kerja kalian yang sudah bertugas tadi. Silakan dimulai dari Siti Naura. Siti Ratu Naura dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD IPS. Bukan gambar yang Untuk gambar yang kedua, jawabannya kebutuhan primer. Gambar yang ketiga, kebutuhan individu. Gambar keempat, kebutuhan primer. Gambar kelima, kebutuhan rohani. Gambar keenam, kebutuhan jasmani. Gambar ketujuh, kebutuhan individu. Gambar ke-8, kebutuhan rohani. Gambar ke-9, kebutuhan rohani. Gambar ke-10, kebutuhan jasmani. Gambar ke-11, kebutuhan yang akan datang. Gambar ke-12, kebutuhan kelompok. Nomor 2, nama kebutuhan rumah kalian. Kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan olahraga. Jenis kebutuhan jasmani. Nomor 4, nama kebutuhan ibadah. Jenis kebutuhan rohani. Yang kelima, nama kebutuhan mobil. Yang jenis kebutuhan tersier. Yang keenam, nama kebutuhan handphone. Jenis kebutuhan sekunder. Dengan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, masuk sini. Oke, ada yang menanggapi, mungkin ada berbeda pendapat? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada? Oke. Kasih tepuk tangan untuk Ratu Naura. Yang kedua. Saya akan mempresentasikan LKPD IPS. Ini gambar yang kedua, kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan jasmani. Yang keempat, kebutuhan primer. Yang kelima, kebutuhan rohani. Yang keenam, kebutuhan jasmani. Yang ketujuh, kebutuhan jasmani. Yang kedelapan, kebutuhan rohani. Yang kesembilan, kebutuhan rohani. Yang ke-10, kebutuhan jasmani. Kebutuhan kelompok. Yang dari tabel. Yang kedua, ada pakaian, kebutuhan primer. Yang ketiga, handphone, kebutuhan sekunder. Yang keempat, ada motor, kebutuhan sekunder. Yang kelima, menabung, ini kebutuhan mendatang. Yang kelima, sholat lima waktu, kebutuhan rohani. Oke. Baik, dari apa yang dikatakan oleh teman kalian, ada yang mau menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Kita ke pelajaran tadi kalian dapat memahami apa itu pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan yang ada pada diri kita. Ya. Artinya kebutuhan apa saja yang sebenarnya ada di dalam diri kita sudah kalian tuangkan tadi ke dalam bagian yang kalian buat. Ada yang butuhnya mobil, ada yang butuhnya motor, ada yang butuhnya pakaian. Dan itu adalah bagian dari kebutuhan masing-masing kalian. Yang ada yang dari kebutuhan itu ada yang masuk kebutuhan hari ini, ya, karena kalian sudah mengerjakan PKPU tadi sesuai dengan tujuan pelajaran kita itu kalian mampu menjelaskan pengertian
dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi mulai dari pengertian kebutuhan, ya. Kemudian jenis-jenis kebutuhannya ada berapa? Ada 4. Kemudian kalau menurut intensitasnya ada berapa? Ada 3. Dan yang paling pokok dari intensitas ini yang mana? Yang primer, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari. Yang ini ada yang boleh ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, sekian dari Bapak. Terima kasih. Bila dikasih hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik, Bu Cynthia. Baik. Keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah sehat. Cuman yang kecil agak rewel. Oh, sedang sakit. Iya, ada demam gitu. Mudah-mudahan Pak Ade dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Amin. Aktivitas ngajar masih lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Amin. Oke. Kemarin juga saya sudah ikut ya mendampingi Iya, Pak Ade di benar sekali. kelas 7B waktu itu ya. 7B ya. Materinya tentang kebutuhan Iya, manusia. kebutuhan Ya, manusia. dan saat itu saya lihat Pak Ade pakai model pembelajaran discovery learning. Iya. Sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di praobservasi kemarin ya. Iya. Pak Ade sudah memberitahu sintak-sintaknya yang akan diberikan, lembar kerjanya juga sudah Iya. ditunjukkan, dan kemarin saya juga sudah melihatnya. Jadi tujuan kita diskusi kali ini nih, kita mau sama-sama mengobservasi apa yang sudah kita lakukan kemarin gitu. Iya, Kita mau evaluasi bersama, Iya. terus mau menggali lagi nih apa yang kira-kira mungkin harus ditingkatkan, karena tujuan dari supervisi itu adalah untuk peningkatan mutu pembelajaran ya, Iya, utamanya betul. proses belajar kita kepada peserta didik. Iya. Baik, untuk itu untuk menuju memenuhi tujuan dari diskusi kita kali ini, tadi saya ingin Pak Ade mengidentifikasi beberapa permasalahan kemarin ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya sebenarnya sudah ada beberapa catatan ya Iya. tentang Pak Ade, tapi saya ingin gali dari Pak Ade apakah Pak Ade menemukan masalah ketika pembelajaran itu dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Cynthia atas waktunya, kemudian sharing ilmunya yang selama ini kita sudah berkolaborasi. Tentunya itu merupakan pengalaman yang sangat berharga buat diri saya, karena yang namanya manusia tidak lepas dari keterbatasan. Saya banyak belajar dari Bu Cynthia tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya. Dan terima kasih kepada Bu Cynthia sudah mau membimbing saya selama kegiatan kemarin dari mulai pra ya sampai kegiatan observasinya. Dan tentunya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin ada beberapa hal kendala yang saya hadapi. Yang pertama, apalagi kalau kemarin kan tidak salah kemarin kita di jam terakhir ya. Oh iya. Biasanya untuk jam terakhir memang fokus anak itu sangat kurang, sehingga salah satunya itu mungkin bisa mengganggu terhadap proses pembelajaran. Nah, ketika kemarin kan saya menerapkannya discovery learning dengan anak melakukan pembelajaran mencari data dan informasi dari LKPD dan lain sebagainya sudah saya siapkan. Tentunya itu ada beberapa hambatan. Yang pertama, anak ketika melakukan diskusi, jadi tidak semua anak itu ikut dalam kegiatan diskusi. Jadi ketika dalam diskusi tersebut banyak sekali anak-anak yang memang tertumpu pada satu orang yang dianggap dalam kelompok itu mereka yang paling bisa, sehingga mereka kadang-kadang pendapatnya itu tidak tersampaikan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika terjadinya proses tanya jawab, memang ketika saya bertanya kepada anak-anak, masih terdapat beberapa anak yang memang masih terlihat malu-malu untuk
menyampaikan pendapatnya. Padahal saya tahu mereka itu adalah anak-anak hebat, anak-anak pintar, tapi mungkin karena memang mereka belum masih belum percaya diri ya untuk mengungkapkan pendapat, atau misalkan masih takut salah, takut diketawain dan sebagainya, sehingga pendapat yang mereka ini ada dalam pikirannya mereka tidak tersampaikan. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan kendala yang saya hadapi ketika kegiatan pembelajaran kemarin, seperti itu, Bu. Baik, saya tangkap secara garis besar sebenarnya Pak Ade ini saya apresiasi sudah sangat luar biasa ya mempersiapkan media pembelajaran, memilih model pembelajaran sebenarnya dengan tepat. Hanya mungkin kendala-kendala yang tadi kita temukan ya. Pertama, catatannya hampir sama nih, saya juga menemukan banyaknya siswa-siswa yang masih pasif ya, artinya tidak berperan aktif ketika diskusi. Dan yang kedua tadi kurangnya keberanian siswa untuk mengutarakan pendapat. Padahal saya lihat kemarin dalam pembelajaran Pak Ade sudah menstimulus ya dengan beragam pertanyaan, memancing dan membuat siswa sebenarnya sudah dibuat rangsangan tuh ya, stimulusnya sudah bagus, tapi antusias siswa atau tadi karena kelemahan dan mungkin pembiasaan juga ya yang mungkin tidak banyak kita lakukan. Jadi hampir sama ya catatannya Pak. Terima kasih sudah mengidentifikasi masalah yang ditemukan. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, kalau misalkan kita sudah menganalisis itu masalah-masalahnya, Pak Ade punya nggak target ke depan atau perubahan yang ingin Pak Ade rencanakan ke depan agar lebih baik lagi proses pembelajarannya? Oke. Target saya ke depan setelah saya melakukan identifikasi terhadap masalah yang sudah saya temukan ketika pembelajaran kemarin, salah satunya di kegiatan pelajaran. Nah, harapan saya ke depan, target yang akan saya lakukan untuk bagaimana caranya supaya pembelajaran itu bisa aktif. Salah satunya mungkin karena memang kita sekolah besar dan anak-anak di era saat ini, era digital sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Ke depan saya akan mencoba membuat atau merancang salah satu aplikasi yang merupakan website berbasis Google Site, di mana nanti aplikasi tersebut akan diinstal di HP anak-anak. Nah, di situ aplikasi tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran interaktif, di mana ketika mereka melakukan pembelajaran, mereka bisa melihat semua materi-materi dari aplikasi yang saya buat tersebut. Kemudian mereka bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan pelajaran yang ada di aplikasi tersebut. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan melalui media website aplikasi berbasis website tersebut, anak-anak mulai nyaman belajar ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan pembelajaran atau aplikasi semacam Wordwall seperti itu untuk merangsang bagaimana anak belajar dengan nyaman dengan aplikasi tersebut ya. Mungkin seperti itu. Dan itu juga merupakan kekuatan di sekolah kita ya, karena kebetulan akses internet juga lumayan baik ya di sini. Jadi pemanfaatan juga itu menjadi kekuatan untuk Pak Ade membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Oke, itu rencana Pak Ade. Mungkin ada rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya mungkin ketika memang alternatif yang kedua ya. Saya biasanya apalagi pelajaran IPS ya, karena anak-anak kalau misalkan kita ngomong ceramah dan sebagainya, apalagi di jam terakhir, sudah saya rasakan ketika saya jadi siswa dulu ngerasa ngantuk, bosan. Saya akan mencoba memberikan atau membuat media-media pembelajaran yang mendukung pembelajaran saya. Salah satunya adalah dengan menggunakan gambar-gambar yang untuk merangkang siswa mencapai tujuan pembelajaran itu. Ya, misalkan ketika kemarin kita membahas kebutuhan ekonomi, ya, saya akan mencoba organisasi gambar-gambar yang cocok dengan materi itu apa, supaya ketika saya menyampaikan anak mudah memahaminya. Gitu. Anak tidak bosan dengan ceramah yang saya berikan, dengan ditampilkannya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu juga saya mencoba di kelas lain kemarin di jam terakhir pembelajaran yang berbasis game. Ya, ternyata anak sangat antusias sekali ya dengan kegiatan tersebut. Anak sangat antusias, padahal itu di jam terakhir dan merawan ketika memang kita harus ngajar IPS dengan ceramah pasti ngantuk. Saya mencoba walaupun kadang-kadang idenya dadakan, ya anak-anak sangat antusias sekali terhadap pembelajaran IPS tersebut dengan berbasis game yang saya lakukan kemarin itu. Oke, luar biasa sekali Pak Ade. Saya apresiasi ternyata dengan segala potensi yang Pak Ade miliki, Pak Ade mampu membaca nih apa kebutuhan anak di zaman sekarang. Tadi di era 4.0 ini anak tidak boleh juga kita
terlena dengan gadgetnya tanpa dimaksimalkan Iya, betul sekali. kemampuannya gitu Iya. ya. Dan dari dua opsi tadi nih, dua rencana Pak Ade, Iya. kira-kira mana yang menjadi penguat untuk Pak Ade dan itu akan jadi aksi nyata ke depannya untuk Pak Ade? Yang menjadi penguat saya untuk melakukan aksi nyata di pembelajaran selanjutnya, salah satunya tadi ke pembuatan aplikasi yang sudah saya rencanakan sejak dulu sebenarnya ya. Saya ingin mencoba hal-hal baru, saya ingin juga belajar, termasuk belajar dari Bu Cynthia dan belajar dari teman-teman yang lain bagaimana mengembangkan aplikasi tersebut, bukan hanya digunakan oleh saya tetapi oleh rekan-rekan guru yang lainnya itu. Dan saya berharap semangat Pak Ade dalam berinovasi ini juga bisa ditularkan ke guru-guru yang lainnya. Karena saya juga beberapa kali tanya anak-anak pelajaran apa yang disukai, nah rata-rata IPS karena memang gurunya keren, Tidak seperti itu. berinovatif. Luar biasa. Terima kasih Pak Ade Iya, untuk diskusi sama-sama. kita kali ini. Semoga supervisi yang sudah berjalan itu menjadikan bahan pembelajaran untuk Pak Ade juga Iya. khususnya untuk saya ke depannya agar kita sama-sama belajar untuk menjadi Betul sekali. guru yang lebih baik Iya. lagi, yang berpihak kepada murid. Siap. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Jumadi dari unit kerja SMP 1 Upaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah melaksanakan kegiatan yang coaching ya bareng Bu apa namanya CGP. Coaching. Oke, coaching CGP yang alhamdulillah guru pendamping dari CGP atau coaching kali ini yaitu Bu Cynthia. Coaching yang saya rasakan saat ini alhamdulillah sangat membantu sekali bagi saya terutama pribadi karena memang saya ketika melakukan pembelajaran mungkin banyak pelajaran yang memang tidak disukai dengan materi yang tidak disukai dengan oleh anak. Dengan coaching ini alhamdulillah antusias anak untuk pembelajaran IPS semakin bagus terutama dengan setelah melakukan supervisi kemarin alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dari Bu Cynthia selaku peserta CGP. Oke, setelah supervisi kali ini yang dilaksanakan melalui oleh Bu Cynthia, jadi saya banyak melakukan ide-ide yang akan saya kembangkan ke depannya. Salah satunya mungkin tadi yang sudah ditanyakan sama Bu Cynthia ketika kami melakukan diskusi dan wawancara, saya akan mencoba melakukan inovasi-inovasi baru agar pembelajaran terutama khusus pembelajaran IPS tidak monoton, anak tidak merasa jenuh, anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.